Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadani, NIM 1830201175, kelas PGMI 06 angkatan 2018, dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Apandi MPDI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah praktek penelitian. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan presentasi artikel ilmiah saya yang bertema meningkatkan motivasi belajar anak sekolah dasar di Desa Tanjung Bulan di masa pandemi COVID-19 melalui metode ceramah. Ini kita mulai dari abstrak. Menumbuhkan semangat belajar dapat dilakukan dengan meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sebuah penggerak atau pendorong yang membuat seorang akan tertarik kepada belajar, sehingga akan belajar secara terus-menerus. Motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar, sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa. Untuk memberikan pengajaran terkait peningkatan semangat belajar pada jenjang pendidikan sekolah dasar yang terdiri dari siswa kelas 4, tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk menumbuhkan semangat belajar dengan motivasi melalui metode ceramah serta menyediakan posko KBM sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak sekolah sebagai tempat pembelajaran membantu siswa SD dalam menggapai atau mengembangkan 3 aspek dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, pendahuluan bahwa proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia SDM sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan dan masyarakat. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan integrasi belajar antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Di sisi lain, anak dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Dalam kutipan penelitian Tiller menyatakan bahwa hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di alam eksistensinya. Oleh karena itu, harus perlunya motivasi yang diberikan kepada anak-anak sekolah untuk mengacu semangat dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Motivasi ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan siswa. Siswa akan bertindak dengan cepat bila dalam dirinya ada kebutuhan. Ibarat makan dan minum, setiap hari kita selalu membutuhkan makan dan minum untuk hidup. Disinilah tantangan bagi guru. Bagaimana agar dapat memberikan motivasi kuat bagi siswa sehingga belajar dapat dipersepsikan sebagai suatu kebutuhan bagi hidup mereka. Ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru peserta didik. Dalam pelaksanaan ceramah, untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat menggunakan alat-alat bantu media pembelajaran seperti gambar dan audio visual lainnya.
Definisi lain ceramah menurut bahasa berasal dari kata lego atau bahasa Latin yang diartikan secara umum dengan mengajar. Sebagai akibat, guru menyampaikan pelajaran dengan membaca dari buku dan mendiktikan pelajaran dengan menggunakan buku, kemudian menjadi lecture methods atau metode ceramah. Pendidikan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika sudah memenuhi standar. Artinya, produk tersebut harus tepat sesuai dengan tujuan. Pada dasarnya, mutu pendidikan dapat dipandang sebagai suatu keadaan, kondisi, penampilan, atau kinerja yang ditunjukkan oleh setiap komponen penunjang pendidikan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah sangat penting. Hal ini mengingat bahwa dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan dapat maju dan berkembang dengan dukungan dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan atau organisasi yang ingin berkembang maka harus memperhatikan sumber daya manusia dan mengelolanya dengan baik. Pendidikan merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungannya, termasuk lingkungan alam dan lingkungan manusia. Di dalam interaksi tersebut, manusia bukan hanya hasil interaksi dengan alamnya dan dengan sesama manusia, melainkan hasil pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan fitrahnya. Selanjutnya, metode penelitian. Penulis melaksanakan penelitian ini di jenjang pendidikan sekolah dasar, SD, dan anak-anak yang terlibat dalam program ini. Sebanyak 10-20 orang anak. Dalam program ini dilakukan dengan metode pembelajaran yang menyenangkan serta dapat meningkatkan atau menumbuhkan semangat dalam belajar. Agar dapat mengembangkan beberapa aspek anak seperti perkembangan aspek kognitif, afektif, keterampilan, dan sosial, emosional, serta seni dari waktu ke waktu dimensi ke dalam bentuk. Evaluasi program dilakukan menggunakan penelitian eksperimen. Karena penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Keberhasilan program ini diindikasikan supaya anak dapat meningkatkan keterampilan dan semangat dalam belajar, dan juga berkreasi agar dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan lainnya. Hasil dan pembahasan. Hasil evaluasi konteks. Hasil evaluasi sebelum penulis melakukan penelitian pada kondisi awal pandemi COVID-19. Ketika itulah anak-anak mulai jarang belajar, sehingga banyak mainnya. Sehingga anak-anak tersebut kurang perhatian dari orang tua dan guru-guru di sana, yang berimbas akan malasnya anak-anak dalam belajar dan lebih banyaknya mainnya daripada belajarnya. Evaluasi input, yakni salah satu siswa beserta teman-temannya, Wendy dan teman-temannya, sudah timbul lagi rasa semangat dalam belajar, walaupun ada juga yang masih suka main-main daripada belajar. Itu karena kurangnya perhatian penuh yang diberikan dari kedua orang tua dalam proses perkembangannya. Kurangnya ajakan untuk melakukan aktivitas bersama, dan kedua orang tuanya hanya terfokus agar mereka tumbuh sesuai usianya tanpa mengetahui tingkat pencapaian perkembangan seusianya. Dalam evaluasi proses yang dilakukan di SD dan posko KBM, anak-anak diajak menyampaikan pendapat dan berargumen terkait pembelajaran yang diberikan. Proses pembelajaran anak-anak diberikan pengetahuan dasar tentang fikih keislaman untuk pembelajaran pada saat bimbingan belajar bagi anak prasekolah. SD menggunakan buku tematik yang mereka dapatkan dari sekolah sesuai dengan kelasnya. Evaluasi produk, mereka sangat senang dan sangat bersemangat dalam mengikuti bimbingan serta melakukan kegiatan tersebut sampai selesai. Melalui kegiatan yang dilakukan dengan memotivasi serta memberikan arahan dan masukan kepada mereka agar terus semangat dalam belajar guna untuk menyongsong masa depan yang gemilang.
agar mereka itu dapat menggapai apa yang mereka citakan dan mereka butuhkan untuk meningkatkan keterampilan serta berkreasi dan mengembangkan aspek kognitif, afektif, keterampilan pada diri mereka sendiri. Selanjutnya yakni kesimpulan. Dengan dilaksanakan program peningkatan kualitas SDM pada jenjang SD dan bimbingan belajar yang dilakukan, dapat mengetahui kurangnya perhatian penuh para orang tua dalam mendampingi dan membantu anak-anak belajar pasca diliburkannya sekolah di masa pandemi COVID-19. Karena kebanyakan masyarakatnya bermata pencarian bertani dan bekerja di bidang jasa, maka program kerja yang penulis laksanakan mendapat sambutan baik dari masyarakat sekitar. Terutama pada orang tua, merasa terbantu anak-anak yang sebelumnya kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Yang terhambat dalam proses pembelajaran di sekolah dan pengetahuan Islam yang dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan baca tulis Al-Quran menjadikan program kerja tersebut sebagai sarana pendidikan baru di masa. Baiklah, cukup sekian presentasi pada artikel ini saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.